Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, kesehatan kepada Yang Kuasa, Ida Sang Yang Widiwase, untuk bisa beraktivitas setiap harinya. Ya. Nah, selamat berjumpa lagi di channel ini. Nah, di dalam channel ini kita akan membahas satu materi yang sebenarnya secara umum sudah sering kita dengar, ya. Materi ini ada di kelas 10 SMA, kelas 10 SMA, semester ganjil, ya, semester ganjil kelas 10. Nah, apa materinya? Materinya adalah hayatnya, ya, hayatnya. Buat teman-teman SMA atau yang sudah tamat atau yang masih SMP bisa mengikuti, baik untuk teman-teman yang sudah tamat, yang sudah pro, yang sudah tahu ilmunya tinggi, bisa di skip aja ya. Jadi di sini kita hanya sharing saja, memberikan sama-sama memberikan informasi, ya. Nah, lanjut aja. Materi tersebut saya ambil dari buku LKS, ya, buku LKS kelas 10 nih. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Ini semuanya punya, dirasa ini semuanya punya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang kita bahas adalah bab 1, nilai yatnya dalam Ramayana. Tetapi kita ambil secara umum yatnya dulu ya, pengertian yatnya. Nah, secara umum kalau orang itu bertanya, kalau saya bertanya misalkan, apa sih sebenarnya yatnya? Nah, jawabannya pasti yatnya adalah korban suci secara tulus ikhlas. Oke, betul ya, seperti itu. Nah, coba kita kutip dari buku LKS ini ya. Pengertian yatnya. Nah, di sini yatnya dapat kita lihat dari dua segi, yaitu pengertian yatnya secara etimologi. Nah, di sini secara etimologi dan pengertian yatnya secara terminologi. Secara etimologi, kata yatnya dalam bahasa Sanskerta berasal dari urat kata kerja yaj, ya, yang artinya adalah memuja, mempersembahkan, berkorban. Nah, secara terminologi, saya kutip dari sini ya. Secara terminologi, kata yatnya adalah segala bentuk pemujaan atau persembahan dan pengorbanan yang tulus ikhlas yang timbul dari hati yang suci demi maksud-maksud mulia dan luhur. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengartikannya dalam bentuk secara etimologi atau secara terminologi, ya. Jadi kalau ada yang bertanya misalkan apa itu yatnya, secara etimologi yatnya adalah berasal dari urat kata yaj, yang artinya adalah dalam kutipan buku ini adalah memuja, mempersembahkan atau berkorban. Memuja, mempersembahkan atau berkorban. Nah, secara terminologi, kata yatnya adalah segala bentuk pemujaan atau persembahan dan pengorbanan yang tulus ikhlas yang timbul dari hati yang suci demi maksud-maksud mulia yang luhur. Nah, di sini secara terminologi kalau kita bahas lagi ya, secara terminologi kata yatnya itu sangat mendalam ya. Korban yang dimaksud, korban sucinya adalah sangat mendalam. Kenapa? Ada bentuk dari korban suci tersebut ya, tidak hanya dalam bentuk kata atau dalam bentuk sikap, tetapi ada simbol yang kita berikan, simbol yang kita manifestasikan. Nah, seperti apa? Contoh seperti ini. Saya ingin berkorban sesuatu kepada teman saya. Apakah hanya dalam bentuk kata? Kan tidak seimbang. Jadi ada kata, ada tindakan, ya. Seperti misalkan kalian maturan, ya, maturan atau odalan. Maturan, apa yang kalian bawa? Contoh, apa yang kalian bawa? Yang kalian bawa adalah suatu aturan. Dalam sokasi, dalam bokoran itu ada yang namanya buah-buahan, ada yang namanya roti, ada yang namanya sahur,
ada yang namanya telur, dan segala macam bentuk persembahan. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan itu memakan benda kasat seperti itu? Kan tidak. Nah, simbol-simbol itu adalah simbol tulus ikhlas dalam hati kita yang kita manifestasikan dalam bentuk aturan seperti itu. Ya, dalam bentuk aturan seperti itu. Jadi kita akan, karena apa? Contoh seperti ini. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Ida Sang Hyang Widi itu seperti apa? Karena Tuhan bersifat acintil, tidak terlihat. Ya, seperti itu. Kita tidak bisa melihat angin. Nah, oleh sebab itu, dari dalam diri kita persembahkan secara tulus ikhlas, rasa, dan kita manifestasikan dalam bentuk aturan tersebut. Nah, di dalam bentuk aturan tersebut, di sana sudah terselip rasa, cipta, dan karsa kita. Itulah yang kita aturkan sebenarnya. Bukan kita aturkan dalam bentuk ayam bekaka. Ya, ayam bekaka isi apa namanya? Isi sate mungkin. Isi sate, isi apalah sebagainya, makanan-makanan, bukan seperti itu. Itu hanya simbol sebenarnya. Ya, simbol keikhlasan kita untuk ucapan terima kasih kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wase. Seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi dalam artian korban suci itu secara terminologi adalah rasa yang kita rasa bakti atau rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Seperti itu. Kita simbolkan dalam bentuk aturan. Ya, kita simbolkan dalam bentuk aturan. Nah, aturan itu nanti kita bisa kita bisa lungsur, kita bisa parit kembali untuk kita nikmati. Karena apa? Itu adalah berkah dari beliau, ya. Nah, kenapa kita harus beriatnya? Ada pertanyaan seperti itu lagi, ya. Itu nanti kita jawab. Baik, kita lanjut. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi tentang membahas simbol keikhlasan berupa aturan prani tersebut, di sana sudah terselip yang namanya karya, sreya, budi, dan bakti, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan itu nanti kita bahas di video selanjutnya, ya. Nah, kita lanjut aja. Mendengar kata yatnya, kita bisa melaksanakannya dalam dua jenis, ya. Ada dua jenis pelaksanaannya. Secara umum ada dua jenis, yaitu pelaksanaan yatnya yang dilakukan setiap hari, yatnya yang dilakukan berdasarkan atas waktu-waktu tertentu. Yang dilakukan setiap hari adalah disebut dengan nitya yatnya. Contohnya apa nitya yatnya? Contohnya adalah Trisandya, apalagi Banten Saiban, apalagi ya mau Banten sehari-hari lah, ya, seperti itu, tanpa memperhitungkan sasih, wuku, dan ware, ya. Jadi bisa dilakukan setiap hari. Nah, yang kedua adalah yatnya yang dilakukan berdasarkan atas waktu tertentu, ya. Nah, itu disebut dengan Naimittika yatnya. Naimittika yatnya ini dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan atas perhitungan yang pas, ya, perhitungan yang pas berdasarkan wuku, sasih, ware, ya. Harus pas. Misalnya mau mencari duase mesangi, ya, kita harus hitungkan itu, ya, tidak sembarangan. Besok kita harus mesangi, bin puan harus mesangi, bin telon harus mesangi, nggak seperti itu, ya. Kita harus mencari waktu yang pas. Kenapa? Ada hari baik dan ada hari buruk, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah, ini sebenarnya insidental sih, ya. Yatnya yang dilakukan dadakan, ya, yatnya yang dilakukan dadakan. Itu misalkan nggak menghitung hari, ya, nggak menghitung hari, artinya ya yang dilakukan pada saat itu aja, mendadak, yatnya tingkatannya lebih besar. Ya, contoh misalkan kamu atau kalian main di lapangan, tahu-tahu sampai di rumah panas dingin, ya, panas dingin menggigil, sudah disuntik bawa ke dokter nggak sembuh-sembuh, ternyata apa? Kesambat. Nah, percaya nggak percaya, kalian harus
nebus ya, nebus kesalahan tersebut. Mungkin ada yang kalian lakukan di sana secara sengaja atau tidak sengaja, karena di suatu tempat pasti ada penghuninya secara tidak kasat mata ya. Jadi kalian harus nebus dengan membuang nasi kepal atau menghapuskan nasi kepal lah ya, seperti itu. Nah, tahu-tahu kalian sembuh. Nah, contoh seperti itu ya, itu dadakan ya. Atau contoh misalkan yang lagi kecelakaan atau gimana, mudah-mudahan nggak ada, di sana juga nebus ya di tempat kalian celaka seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sebagai umat Hindu di Bali, dalam melaksanakan yadnya kita sudah memiliki dasar dan tujuan yadnya tersebut. Nah, dasar tujuan yadnya tersebut ada 3, yaitu adalah Dewa yadnya, Resi yadnya, dan Pitra yadnya. Nah, sekarang terselip pertanyaan, kenapa kita harus melaksanakan Dewa yadnya? Kenapa kita harus melaksanakan Resi yadnya? Dan kenapa kita harus melaksanakan Pitra yadnya? Ya, itu sering menjadi suatu pertanyaan buat teman-teman yang masih di kelas 10 ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bisa menjawab itu, silahkan nanti kontak dengan saya ya, kita sharing nanti jawabannya kita akan tampilkan ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bagikan atau sharing hari ini. Jadi semoga apa yang kita bahas ini nanti bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan ditutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.